Ribu yang tawaf satu hari, tidak boleh kurang. Kalau uang kurang 6.000 sekali tawaf, malaikat nyukupin. Maka kita tawaf itu bukan uang mana itu ada jin, ada malaikat. Makanya masing-masing yulah. Kalau kita rumah kita ringan, aku pada yulah bini jin. Kayak gini pakai lo. Jadi kita nyingok, wah orang temnia. Mahal ngomong kadang bau minyak wangi, ya kita nyari di mana lah wangi mek lupa saya betul mau. Kita kata belum tentu wong itu. Nah kita duduk jadi kadang-kadang kita nak memang kalau kita sekali dua kali itu ya kita usahalah bagi bapak-bapak lewat depan kubur Rasulullah tu kuna assalamualaikum Rasulillah, ada tulisannya di sini tempat tunjuk salam assalamualaikum Rasulullah, salam dari anak-anakku, istriku, tuaku, keluargaku, duluku, ponakanku. Tak sebut nama-nama, Nabi tahu. Tak lempui. Sanu. Siapa lah anak? Tak tolong. Jamak kau Selalu keluarga anak itulah. Allah ada salam, ya Rasulullah ada salam dari jemaah di Palembang. Sudah. Selesai. Rasulullah sudah tahu lah. Siapa lagi? Salam. Tapi sambil duduk tu assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum. Bapak ibu jangan terpengaruh dengan kanan kiri yang di masjid itu main HP. Sayang. Coba kalau wong main bola tu penting tak main bola? Penting. Main bola penting. Kita salat penting. Kita wirid ngapa main bola tu? Wong nonton main bola mana tu main HP? Wong nonton main bola ada sambil main HP kan? Khusyuk kalau. Kenapa ketika kita berada di masjid nak main HP? Lain kalau kita video call dengan anak, dengan isteri, dengan ponakan, tunjuk ke kita masjid. Nah, kalau nak tengok ini suasana masjid, okey-okey saja satu kali. Kalau nak betul-betul, makan pula, makan apa di rumah? Awak. Jadi dimanfaatkan. Sudah itu Bapak Ibu, pemanfaatan. Memang kita sholat zuhur sama, asar sama. Cuman bedanya tu nilai kelebihan. Di Mekah 100.000, di Madinah 1.000. Cuman di Mekah tak kata Nabi. Bapak Ibu kepo tak? Di masjid itu? Kepo? Ya. Judian tak? Ya. Judian tak? Ya. Kurang judian. Ibu, bapak coba nyungak ke atas. Bapak ibu silakan tengok semua lampu. Ada tak nama Muhammad? Allah lalu ya? Allah ya. Muhammadnya mana? Jadi itulah Nabi Muhammadnya ada. Lampu Allah kalau Allah tulisan. Kata tulisan Muhammad. Karena uangnya ada di situ. Nah, kemarin kita, yang long bapak-bapak, niat ibu sudah sampai juga di ziarah di Baki situ. Ya, kita datang ke sini, duduk, wirid. Itu satu nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan dengan kita. Umat zaman dulu ibu nak mendapatkan pahala 1.000 berbuih mulutnya. Bangsa makin gigi pada Surabaya. Pacar berbuih, bawa berbuih. Ngelah ke sini, ucul tak sebenarnya. Apa ketok-ketok gigi? Kita macam sekali 1.000 pahala. Allah. Qul Allah samad. Lah nilai 1.000. Kalau kita macam 10.000 pahala di sini. Kalau sehari 10, lah 10 macam 3 kali Qul, 1 Quran. 1 huruf Quran itu pahalanya 20.000. Ya Allah. Jadi maksud tu kalau kita ada di dalam masjid itu, tidak kita isi dengan hal-hal yang positif. Nah, Ustaz datang. Anda tak baca panjang kalau beliau ni datang. Ya, anak tender. Demikianlah dulu. Minta satu minta. Rugi anak kalau dia ni datang.
Satu anu tadi. Ya, 1.000. Jadi kalau umat terdahulu untuk mendapatkan pahala 1.000 Bapak Ibu, mereka butuh ngenjuk roti 1.000. Mereka butuh ngenjuk makanan 1.000 wong. Kita ngenjuk ke roti sikok dengan wong sama dengan ngenjuk 1.000 roti dengan wong. Man saqa musliman saqahullah yaumal qiyamah. Siapa ngenjuk wong minum sikok di dunia, Allah ngenjuk minum di akhirat. Sekali ngenjuk wong minum sama dengan ngenjuk 1.000 wong minum. Bagi ngenjuknya lagi. Nah, jadi kalau ibu ada di dalam masjid, jangan berat-berat tangan bek ke banyu, wadah ke cangkeng, sikok jadilah ngembek kau. Betul. Siapa benjo? Siapa benjo? Mbek, giliran ibu nyuruh ke banyu, mecet banyu, mbek lah duit kau. Jok siapa baik, jok ke? Betul. Haji, halal kelah, laju ke nyawa. Setelah menjok 1.000 minum. Inilah hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad yang umat lain tak dapat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali macu itu kata Nabi tumbuh satu pohon di dalam syurga. Baca sekali. Kalau kita macunya di sini sama dengan 1.000 kali, berarti ibu punya 1.000 pohon di dalam syurga. Allah. Dibaca di Masjidil Haram Mekah punya 100.000. Kalau sehari kita baca wirid tasbih itu 10 kali, berarti 1.000.000 pohon kita punya. Kalikan berapa hari coba? Coba berapa coba? Ini nikmat ibu. Ya? Nah, jadi kalau bahasa Palembang, ongkos yang ibu Krito keluarkan, jangan pakai gitu lah, dan bayar uang apa? Bayar uang, tidak pakai gitu. Jadi ongkos yang dikeluarkan untuk berangkat umroh dengan pahala yang Allah siapkan bagi orang yang ikhlas, tak ngurupi, tak ada banding, tak sebanding. Bahasa Palembang tak ngurupi, tak setukaran. Coba satu pohon tumbuh di dalam surga mayar 23 juta. Satu pohon di dalam surga kita miliki bayar 23 juta. Kalau ada pajak jamin bayar 1 triliun, punya satu gedung dalam surga bayar wong. Kita ini bukan agama beli. Dan duit yang kita keluarkan 23 juta tidak hilang, Allah jadikan istana dalam surga. Allah ganti 700 kali lipat. 23 juta kali 700 kali lipat, ditambah lagi dengan pahala berbagai ribu triliunan pahala. Maka itu kalau orang yang tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu hebat yang ada ini, itu grup 1010 lolo. Grup 1010 1010 lolo. Baca macam apa baca dulu. Di paling malaikat tanya kata lokal lain, nah bukan di puluh dah. Kata malaikat daripada kata bukaan. Nah, open banyung tadi je banyung. Masya Allah. Ya. Apalagi kopi. Mungkin nanti bukan pahala ya juta kan gitu. Ya Allah. Ini Bapak. Jadi tidak ada rugi. Wong ngomong ayo Ustaz, tak kasih duit nak berangkat umroh. Bohong. Taruhlah 30 juta ongkosnya. Okey, kita hitung. Kalau sehari 10.000, 10 tahun baca dia terkintang duit untuk berangkat. Kalau memang dia nak pengen berangkat, sehari 10.000. Mengokok tu hitung. Bukan ngokok. 10.000 sebungkus. Itu joget. Joget. Ngokok joget. Sekali ni sebotol lah temanku. Yang ngokok putih yang lain segala macam itu 20 ribuan. 2 bungkus 40.000 kali kan sahut. 360 hari dikalikan 4.000. Berapa? 40.000. Kalikan 40.000. 36 kali 4.
Dikalikan 10 tahun, siapa bilang nggak bisa umroh? Coba, siapa bilang? Siapa? Nggak ada. Cuman kita sungkan aja. Ya. Coba. La haula wala. Kalau sudah ada bagian ibu, biarpun sakit macam mana nih bu, tetap berangkat tulang. Kalau ada bagian. Nah, kalau ada jauh baju. Happy. Kau hebat lain. Ya, nah, pakai pula baju. Jadi. La haula wala quwwata illa billah. Siko lagi bu, jangan terlupakan. Jangan sigat-sigat belanja ke sana kemari, lupa beli Al-Quran. Siko wakaf Al-Quran yang sama dengan malam masjid itu, sama dengan ibu narok 1000 Quran. Di Mekah kakek siko sama dengan wakaf 100.000 Quran. Siko Quran niat ke, ya Allah ni wakaf aku sekeluarga. Jadilah. Uyut-uyut canggih wagang centong ego sekejal kau bukan kodong sajian terakhir cukit gigi. Niatkan sekuat banget. Jadilah sikap Quran. Wakaf 1 Quran sama dengan 100.000 Quran. Semua yang kita belanja ibu, kita belikan di Mekah Madinah ini, segala yang jerut tas itu meke kegenjo orang alo itu. Meke jangan tunjuk aku Nah, ya, meke orang alo itu. Ujung-ujung jilbab kamu sampai orang bola. Kita nak cenela nanti ambil lah. Sangkin meke, apa punya kita amal kita kalau bukan amal ini? Nah, Al-Quran beli 50 rial di pasar. Cuma jangan beli yang pinggir-pinggir kandang ini. Nah, 70 dah jadi soal. 100 rial beli, 400 ribu dah wakaf. Tidak hilang. Itu ibu ambil Quran 1 taruh di rangnya. Ya Allah, aku wakaf, aku sekeluarga. Udah. Nilainya 100.000. Tahu-tahu Quran ibu dipegang wong sama dengan 100.000 wong baca Quran kita. Satu huruf dibaca 100 triliunan dapat pahala. Batu lagi selama Quran itu selamanya niat kita. Itu ada nilai di sisi kita. Dan wong tua kita yang dalam kubur, Allah kirimkan cahaya menyinari kuburnya karena wakaf Quran anaknya yang berangkat umrah atau haji. Allahu Akbar. Ini nikmat ibu, 23 juta tak ngurup ih. Taruhlah yang kita makan ni campai cuek, rasa kelemah. Sana agak sekarang puang bumbu. Cepat jadi kunyit baik. Ingonya makan sambil nahan nafas. Biar hilang rasa. Dah berapa lemak baik? Bawa lapar. Batu kau kan lain lemut. Hah? Nikmat macam apa? Santai, enjoy. Cak lemak makan mupu. Tak lemak, sudah selesai. Ada duit beli bakso. Atau kita makan nasi putih. Parahnya restoran makan lemak di semampunya. Ini ambil makan. Ya Allah, ada susah hidup. Yang penting pemanfaatan waktu. Ibu bapak, hidup ini hakikatnya berjalan. Pecah be kita ni mantan kau sini, tapi hakikat lu jalan terus, berjalan terus. Jangan terlena. Tinggal ibu siapa sih temannya? Ibu duduk sama Ustaz Rafiq di masjid. Jangan ibu dah acak. Mana-mana pino-pino. Anak duduk sama Ustaz Rafiq. Ustaz Rafiq ni ahli wirid. Anak kelakar, mulut ni bacun. Itu cuma lagu pula. Tapi kalau berkawan dengan tukang kelakar, tidak baca cerita. Oh, kelakar. Ada ya? Jadi kawan itu penentu hidup. Ibu berkawan dengan tukang belanja, tak pernah mantap boyok di masjid. Ngubur. Ngelam-ngelam. Lu dari masjid malah duduk ucap baru. Anget. Kalau potong. Kita bentuk kan, acik keliling di masjid, sungguh-sungguh, jelas antum, itu. Kira berjalan, tahan betul sih, no, kencang. Gelap, oh, gubuk, apa kalau toko melidak? Tahu kan, lu kau malam. Belas
sana sekian, sana. Beli macam tak nanya lah. Tahu kalau kau kerja, kau rumah, nak murah belah situ nyicip boleh. Hati ampak. Ya. Apa kalau kau sana murah, sana kalau ya Allah. Ketemu kawan tukang ngelabrak. Tapi kalau tukang masjid singon puntang banting balik sikat gigi ngolin dengan budget bro. Ya wajah ingat-ingat kalau tak apa yang ada sana laju pergi bro laju macam apa tidak tahu berangkat Allah terus mesti kan nanya cik bayar apa yang guna apa hajat laju lo pengaruh itulah kawan tu menentu boleh kawan tukang ibadat solat tasbih solat hajat solat taubat solat kodok solat ini maco kuan salawat Nyawa jati sang, wah sakit pula jengku tegak tu. Yang kita 4 kali masuk jengku dia belum. Pengaruh. Kau berhati ke masjid tu? Kawan megang HP. Jadi tinggal kita pemanfaatan waktu. Aku pergi umur yang lama tu aku ngomel. Aku sengaja 15 hari. Jadi kita puas keliling. Ada yang 3 hari pak komplit je masjid itu. Segala solat digawi je. Segala solat yang tidak cuma gerhana bulan. Kamu gerhana matahari. Segala solat, hajat, taubat, tasbih, tawafid, gawe ke juga lo. 3 hari. 3 hari makin Madinah, 2 hari Makkah. Balik. Sempurna amalnya. Kita 15 hari. Ya, saya duha, hidah, tasbih tak terdawi. Padahal tuntunannya sudah ada kalau. Giliran bulan luar, bulan Syaban, rajin kalau tino yang tasbih. Masjid Agung melok, langgar itu melok, entah di sini lupa kalau hitungan. Yang ngitung duit. 18 ngitung 100 kalau. Ajak bahasa 16 lah. Oh, bung belanja. Berapa waktu? Waktu seria. 4,000. Memang boleh 5. Oh, bung belanja. Berikin lah. Itu namanya rombongan kalkulator masa hitungannya pemanfaatan waktu manfaat besar niat nilai umat terdahulu Nabi Nuh 950 tahun butuh 950 tahun ibadat solat berjemaah tuh 27 derajat dalam kurung satu kali solat berjemaah sama dengan 27 kali artinya 27 kali 1000 arti 2700 kali salat berjemaah. 2700 itu sama dengan 3 tahun lebih. Satu salat kalikan 5 dikalikan sekian hari ditambah di Madinah ditambah Mekah Allah yahfad. Wa sallimna masyaallah tabarakallah. Jadi ini satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat satu kali ma min ahadin min ummati sallallahu alaika ya Muhammad ma min ummati sallallahu alaika maratan wahidah Salat almiha 70,000 malak istaghfir lahu ila yaumil qiyamah atau kama qala Nabi. Ya Muhammad kata malaikat Jibril, tidaklah salah seorang daripada umatmu yang membaca salawat kepadamu sekali saja. Satu kali umatmu bersalawat kepada engkau 70,000 malaikat yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Allah memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala malaikat yang 70,000 tadi kepada Allah Ta'ala kiranya Allah mengampunkan dia sampai hari kiamat. Satu kali baca salawat di luar Mekah Madinah. Jadi kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad satu kali di Madinah sama dengan 1000 kali salawat. Satu kali itu 70,000 kali 1000 kalikan 10 berapa juta kita dapat. Malaikat mohonkan ampun untuk kita. Rugi tegak, rugi duduk yang tidak baca salawat di Madinah. Yang paling pendek salawat sallallahu alaihi Muhammad selesai. Enggak gitu salaman semayang tenang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Itu panjang. Selawat. Nabi Allah hadir itu diciptakan jauh dari Nabi Muhammad. Ya, amalan Nabi Allah hadir tidak ada bacaan lain kecuali sallallahu alaihi Muhammad. Satu hari
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk sama Rasulullah, tahu-tahu ada tawon ngiwel. Nyeliwel. Wing, wing, wing. Cara tawon. Wing, wing. Di luar rai Nabi. Ji Nabi Umar. Tahu tak ngomong apa dia? Oh, Ji Umar, kau tahu Rasulullah yang tahu ngomong apa? Dia unjuk tahu. Dia ni nyiapkan madu buat kita. Tahu ancam pelak dia. Pelak. Ada nan madu. Uji dia itu buat kita, ambil lah madu tadi. Sudah dimbek, diturunkan. Ini. Nah, tanya. Lebah. Kau kan yang kau isem ni yang pahit-pahit. Tapi ngapa metu ni manis? Ya Muhammad, tidaklah kami tahu keutamaan bersalawat padamu kecuali ketika kami ngisap madu tu satu kali, kami salawat dulu kepadamu 3 kali. Maka metu madu tu. Allahumma salli ala Nabi. Tadi jadi manis karena salawat pada Nabi. Lebah. Pacak makanan pahit jadi manis karena salawat pada Nabi. Jadi yang kita baca menurut ulama 99,99% amalan yang pasti Allah diterima oleh Allah pasti cuman salawat. Allah. Assalamualaikum. Maka itu kata Nabi, barang siapa yang lupa maca salawat dengan aku dan yang lupa ke jalan menuju syurga. Oleh karena itu manfaatkan Bapak Ibu sebanyak-banyaknya, manfaatkan waktu semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, berharap kepada Allah, bermohon kepada Allah. Walaupun duit banyak, walaupun tidak bocor duit, ya, walaupun tidak bocor duit monopoli. Jangan berfikir tahun depan pacak balik lagi umur, jangan pernah berfikir. Kunci ibadat cuma sikap, jangan ngarep besok hidup. Kunci ibadat hanya satu, jangan besok berharap hidup. Supaya hari ini maksimal ibadahnya. Aku kalau masih 23 juta ni lah ongkos umur ni, adalah jual ke gelang tu, masukku lagi. Pecah lah, bandung mati. Aku mati, laki ku bini lagi, pakainya emas. Buat lagi bela tahun depan. Jangan mikir, belum tahu. Pokoknya manfaatkan dulu waktu yang ada. Isi gejok-gejok ibadat benar-benar, balik alhamdulillah. Dan jangan banyak laporan. Kaget timbulnya ria. Aku balik dari rodok. Aku sana ke rodok. Tengok rogol-godok. Tak saya susumbar ke? Macam Allah Ta'ala yang tahu. Ya, apa kata Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran? Apa? Allah Subhanahu wa ta'ala salli ala Sayyidina Muhammad, wa ma taf'alu min khairin ya'lam Allah. Apa baik kebaikan kau Allah tahu. Cuma ya Allah, kalau ini ada kebaikan, juklah aku pahala. Sudah, kita ngomong dengan orang, pakai gambar pula barat godong. Kirim Facebook, ngapo? Pakai kabar terkait, kirim ngapo? Ngamboi. Jadilah pempek lenggang tadi ngamboi. Ngamboi apa? No, pakai batangku mau cetek. Ini cet ngapo? Pakai ngomong di Facebook, pakai status. Alhamdulillah, betapa nikmatnya salat di raudhah. Yo ngapo? Ngapo? Khawatir. Cuman kalau pakai kalimat cek, kalau kita berangkat umroh, manfaatkanlah waktu usahakan ke raudhah. Banyak-banyak ziarah ke Rasul, solawat dengan Nabi cek. Kapan lagi? Cuman itulah kita ngapain. Itu bagus, motivasi. Tapi itu ngamboi. Ini piring hilang, masuk status. Jendela hilang sebelah, status. Tak susah dikit, hatiku terbelah dua. Mengadu apa lah itu. Rupanya tinggal ke kawan di Madinah aku dan apa. Bici. Singgonya yang tua ni mahap kelas dengan yang muda kali. Yang tua ya, mahap tu yang muda kamu kena geget. Singgo tak habis, orang tua kena geget. Iya, kadang kesian ni orang tua no, tergeget. Tidak diturut ditinggal. Diturut di mana jendela, mana sekilah tahu. Nah maafkanlah yang tua-tua ni. Maafkanlah yang muda-muda ni. Cara budak mesin limo.
Iya, itu ngeket jangan kesian. Nah, jadi manfaatlah. Baik yang tua, baik yang muda, segalanya kita manfaatkan. Termasuk anak juga memanfaatkan kesempatan yang ada, diisi dengan waktu yang semaksimal mungkin. Yang masih belum ada sempat, yo, soal duha, manfaatkan duha. Di Mekah kakek insya Allah lebih dekat lagi hotelnya, bayangannya nih. Turun, masuk pintu 1. Cuman semakin dekat perasaan saya semakin sungkan. Iya, semakin parah tuh semakin sungkan. Akhirnya terkena penyakit penyung. Ay kaget bela, kejar juga. Ay kaget bela, kejar juga. Sinilah. Itu penyakit, itulah penyakit kalau hotel parah. Santai. Oh, baru azan juga. Kan 20 menit komatnya. Antara azan dengan komat itulah doa yang dimakbulkan oleh Allah. Maka kadang sedih ngawasi kawan-kawan. Antara azan dengan komat kelakar, antara azan dengan komat main HP, azan dengan komat ngolik. Padahal itu waktu dijanjikan oleh Allah diijabah. Mekah Madinah tidak ada wirid sholat, imamnya langsung lagi wirid dewek. Tapi dinyuk waktu dari azan ke qomat itu ngapo sampai setengah jam, sampai 20 menit. Itu waktu yang paling afdol beribadat. Allah. Diperbanyak doa kita nih, banyak masalah Bapak, terutama nak ngejo ke nomor 2 nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak perubahan dunia ini, nah Indonesia ini doa nih. Ya Allah, menangklah Pak Prabowo sama Pak Ya Allah, anjurlah kami pemimpin yang amanat, yang adil, yang bijaksana, yang mengerti keadaan negara. Amin. Bapak Ibu, kita nyingok keistimewaan negara-negara Singapura, Arab Saudi, Turki, Qatar, semua yang mereka miliki sekarang Indonesia pasti pacak menurut mereka. Karena Indonesia negara terkaya. Di sini anggota DPR yang hadir lebih tahu mak mano keadaan Indonesia. Kenapa pakai jen? Emasnya berliat, semuanya Indonesia punya. Masa tidak bisa seperti negara orang? Anggap ini cuma 2 haltenya, minyak sama visa negara. Visa untuk umroh sama haji, sama minyak hasil Arab Saudi. Tapi rakyat ini makmur, ini lampu nih tidak sematian. Kita pakai lilin. Tak buku lah, mati kau mencengkem sambal. Tak habang bebek tak sambal kalau buku. Segala makmur, kontrol rakyat. Ini nyok, bahaya lagi nak mogok. Siang malam. Tak tahu mati lah lampu, beribu-ribu. Kelip, bulu kele, bulu mau tahlil, naik turun. Itu kali naik turun, punah lah. Pada negara Indonesia 17 hasil bumi ada di Indonesia. Batu bara paling bagus, emas paling bagus, minyak paling bagus, ban karet nomor 2 di dunia terhebat. Ekspor apa karet terbesar di dunia itu Indonesia. Masa tidak bisa makmur? Semua makanan tidak bakal sedap kalau katik bumbu dari Indonesia. Maka itu tugas kita berangkat umroh, melaksanakan ibadah haji, di antara doakan negara kita yang amburadul. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, kita bukan tak setuju dengan presiden yang ada, cuman kita kesian nengok beliau istirahat lah ya. Kesian kita nengok cak lah capek ni han. Cak susah dan nengok lagi ke jingoan. Sedih bapak kita sebagai rakyat ini, pilu nengok pimpinan kita macam itu. Ya Allah, istirahat apa, saudara. Tunjuk kena Pak Prabowo tu ke Pak Sandi ke Mudo lain sinergiknya dia hebat. Lumayan sangat. Kalau ngawas dia ya Allah Tuhan sampai dah waktu ya. Yo kiai pula sian yo kiai Allah. Pokoknya kita jaga adab lah ya. Jaga adab dengan presiden, dengan kiai. Kalau ketemu fotonya jangan diusap, jangan dibolongi, jangan ditebok-tebok. Simple kalau baca lebih fotonya tuh jangan ditebok-tebok, itu harga diri. Kalau kita sebagai rakyat nebok foto presiden menghina.
Mestinya kan wong negara lain yang menghina presiden lain. Masa kita anak bangsa menghina presiden gitu? Kan tidak bagus. Jadi jangan kalau kapan pun atau misal April kage ada foto presiden, walaupun dia sudah tidak presiden lagi, jangan yang ditebok-tebok. Kiai juga tambah kiai itu, jangannya. Nah, walhasil sambil berdoa, tak tahu nyaman nuntang banting mana-mana isi. Walhasil manfaatkan waktu. Insyaallah besok kita menuju kota Mekah, melanjutkan perjalanan ibadah umrah kita, luruskan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma sekadar serba-serbi perjalanan umrah. Allah Subhanahu wa taala Allah meridai kita, amin ya rabbal alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.